Oke, selamat berjumpa kembali teman-teman. Kali ini saya sudah berada di kebun pepaya ini, dan juga di sini kita tanami juga cabai rawit ya. Jadi kita menanamnya secara tumpang sari antara pepaya dan juga cabai rawit. Nah, seperti kita lihat ini. Ini cabai rawitnya baru saya tanam kurang dari 2 minggu lah ini, mungkin belum sampai 2 minggu. Sebagian ada juga yang sudah lebih 2 bulan, hampir 2 bulan lah mungkin ini. Jadi kalau yang ditanami pertama, kita lihat ini sudah mulai membawa buah dia ini. Inilah yang saya tanami duluan ya, ini udah hampir 2 bulan lah mungkin, dan sudah mulai mengeluarkan buah dan bunganya sudah banyak ini. Jadi ini sampai ke sana ada berapa batang ini yang sudah saya tanami yang terlebih dulu lah ya. Dan belakangan saya tanami ada sekitar 20 pokok lebih lah. Nah, yang ini belum sampai 2 minggu ini teman-teman. Jadi sejak saya tanami sampai sekarang itu belum ada turun hujan. Ini kita lihat ini ya, kondisi cuaca begitu cerahnya. Ini padahal udah jam setengah 6 sore atau jam 16.30 ya. Jadi kita lihat langitnya begitu cerahnya ya. Kalau siang begitu ekstrimnya cuaca, panas sekali. Jadi beginilah kondisi tanaman jadinya ya. Kasihan kita melihatnya. Dan ini pun saya melakukan penyiraman, kadang hanya ada 1 kali dalam 4 hari, karena di sini airnya begitu jauh teman-teman. Jadi kita melakukan penyiramannya ya, terkadang ya 1 kali 4 hari, terkadang enggak juga kita siram ya, tengah kondisi juga lah. Nah, dan kita lihat tanaman pepayanya pun ya begitu memprihatinkan juga. Daunnya sudah mulai menguning ini, mau dipupuk pun agak payah memupuknya, karena biasanya kalau begini teman-teman, cuaca yang kemarau begini, bisa kita pupuk ya dengan melakukan ya itu tadi pengecoran. Cuman karena di sini airnya susah, ya kita pun tidak melakukan pemupukan, karena ini kalau kita pupuk secara pengecoran, ini paling tidaknya ya memerlukan air 20 liter atau 1 ember cat per pokoknya. Jadi kita tidak ada melakukan pemupukan ini teman-teman. Makanya daunnya sudah mulai menguning ini. Ini pun kita tidak tahu ini bisa bertahan atau enggak ini. Padahal seperti kita lihat ini ya, sudah ada yang mulai berbuah ini. Nah ini udah nampak tanda-tanda mulai berbuah. Tapi kalau seperti ini bertahan nanti sampai sebulan, bisa enggak ini selamat ini buahnya nih? Ya kita lihat ini. Buahnya sudah mulai agak besar ini. Ya, mudah-mudahan nanti dalam seminggu ini turun hujan ya, biar bisa tertolong ini pepayanya. Ya kalau enggak mungkin ya kita pasrah aja lagi. Dan kita lihat ini ya, yang sebelahnya sudah ada yang saya potong pucuknya karena terkena penyakit ini, layu fusarium ini. Jadi biasanya ini ya, kalau sudah seperti ini kondisinya, ini sudah tidak tertolong lagi. Ini daunnya menguning, pucuknya membengkok. Ya, kalau udah seperti ini tidak tertolong lagi. Dan di sebelahnya pun kita lihat sudah ada gejala-gejala juga ini. Nah ini kalau seperti ini ya, biasanya pucuknya membengkok dulu ini, membengkok. Terus di batangnya kita lihat ini ada tanda-tanda bintik-bintik seperti ini. Nah ini biasanya kalau kita cabut, akarnya ada yang busuk ini. Baru kita lihat daunnya pun sudah mulai menguning seperti ini. Jadi kalau sudah seperti ini teman-teman, kita rawat pun ini tidak ada lagi artinya lagi bagus, kita buang aja. Kalau ada bibit kita sulam. Cuma karena kebetulan bibit kita sudah habis, ya kita mungkin menanami tanaman yang lain lagi nanti di sini. Nah, kalau ini kita coba juga sulam kemarin. Ini pun bibitnya nggak sengaja nih ya, yang tumbuh di bawah kelapa itu kita tanam di sini.
Ya kalau nanti bisa tumbuh ya syukur, kalau nggak bisa pun ya kita cabut lagi, nggak apa-apa. Nanti kita tanami tanaman yang lain atau cabai. Jadi kondisinya seperti inilah teman-teman ya. Nah, tanahnya kering. Memang kalau kita gali masih agak-agak lembab lah ya kalau bagian bawahnya, tapi ya memang sangat memprihatinkan lah tanaman kita semua. Jadi untuk itulah teman-teman, kita akan melakukan penyiraman untuk tanaman cabai ya. Kalau untuk pepayanya nggak ada kita lakukan penyiraman karena airnya hanya sedikit di kolam pondok kita. Jadi kita melakukan penyiraman untuk cabai yang baru ditanam aja. Jadi kita teman-teman menggunakan ini Power Soil, pupuk organik asam humat ya. Kita bukan di endorse ya teman-teman, cuma kita kebetulan menggunakan produk ini. Mungkin merek-merek lain pun masih ada juga. Ini tujuannya ya, ini memperbaiki kondisi fisik kimia dan biologi, terutama pada lahan-lahan pertanian intensif yang sering ditanam. Ya, yang terutama ini ya, meningkatkan daya ikat tanah terhadap air dan kapasitas cukar kation KTK. Nah, jadi karena kebetulan ini musim kemarau yang sangat panjang, jadi kita yang paling intinya itu ini yang poin nomor 2 ya, meningkatkan daya ikat tanah terhadap air. Ya seperti kita lihat tadi ya, kondisi tanaman kita yang sungguh memprihatinkan. Ya jadi kita cukup ini mencampurkan ini Power Soil tadi atau pupuk organik asam humat ini dengan air, baru kita siramkan ke tanaman kita. Jadi ini kita gunakan teman-teman ya, tidak terlalu banyak. Ini cukup kita gunakan ya 2-3 sendok aja per 1 ember inilah ya. 1 ya 2 sendok cukup. Jadi ini nanti kita siramkan ke tanaman cabai kita yang masih baru ditanam ini. Sejak ditanam sampai sekarang belum ada disirami air hujan ini. Jadi inilah kita gunakan untuk menyiraminya. Jadi ini kita aduk. Ya cukup kita menggunakan ini aja teman-teman. Jadi ini teman-teman, pupuk organik asam humatnya tadi sudah kita larutkan, dan ini tinggal kita siramkan ke tanaman cabai kita seperti ini. Ya sambil menyiram tanaman cabainya, sambil kita memberikan pupuk asam humatnya, pupuk organiknya seperti ini, supaya nanti kelembapan tanahnya bisa terjaga ya dengan pupuk organik asam humat ini. Jadi kita menyiraminya pada tanaman cabai yang masih berumur 2 mingguan, dan kalau bisa nanti yang besar pun kita sirami juga, karena ini bagus untuk digunakan untuk pada tanaman cabai yang baru ditanam dan juga yang sudah berbuah, semuanya bagus. Apalagi bagi pepaya ini sebenarnya bagus. Cuman kalau kita menyiraminya nanti, ini satu pokoknya aja harus kita gunakan 1 ember cat ini, atau sekitar 20 liter baru mempan ini. Ya namun kita sirami cabenya aja dulu. Ya jadi untuk tidak berlama-lama teman-teman, kita akan menyiapkan penyiramannya nanti. Ya jadi saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan jangan lupa ya teman-teman, mendukung channel ini supaya lebih maju dan berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya, like dan bagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.